Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Muhammad Fariza Agustino dengan 3 digit NIM terakhir 071. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang web server. Jadi tujuannya itu untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua itu untuk mengenal HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Dan yang terakhir adalah mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk dasar teori dari web server sendiri adalah adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, style sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server sendiri adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website seperti itu. Bagaimana sih cara web server bekerja? Nah, jadi cara web server itu dari browse itu ada HTTP request, yaitu ada permintaan, terus masuk ke HTTP server dan juga files. Nah, ini terjemahan dalam sebuah web server. Nanti web server ini memberikan respon kepada browser seperti itu. Nah, lanjut untuk penjelasannya selanjutnya, itu fungsinya web server. Ada 3 ya: memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache modul tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Seperti itu. Nah, untuk produk web server seperti yang tabel ini, selain 5 besar web server pada tabel di bawah ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan. Jadi ini untuk 5 besarnya saja. Yang pertama itu ada produknya Apache dengan vendor Apache sendiri. Terus ada NGINC, lalu ada IIS yang merupakan miliknya Microsoft. Lalu ada Lightspeed Web Server dengan vendornya Lightspeed Technologies, dan GWS itu dengan vendornya dari Google. Untuk keunggulannya sendiri dari masing-masing web server mungkin bisa di pause saja untuk mempersingkat waktu. Lalu aku lanjutkan ke ini HTML. Jadi apa sih HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang sederhana yang digunakan untuk membuat web server seperti itu. Jadi disebut sebagai hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasanya dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik link tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext. Walaupun pada implementasinya nanti tidak ada teks yang dapat dijadikan sebagai link. Seperti itu. HTML sendiri juga merupakan dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat bahasa pemrogramannya yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Nah, akan tetapi sebelum Anda belajar JavaScript maupun PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal. Jadi HTML ini adalah basicnya sebelum kalian itu mempelajari bahasa pemrograman web yang lain seperti itu.
Lalu ada pengertian dari HTTP dan juga HTTPS. Jadi HTTP sendiri ini adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Nah, untuk HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi oleh SSL dan TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Dan port yang digunakan oleh HTTPS sendiri adalah port 443. Nah, agar lebih memantapkan pemahaman kita, mari kita melakukan skenario percobaan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang pertama itu kita buat skenario yang terlebih dahulu. Jadi dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi di sini kita langsung ke aplikasinya saja, Cisco Packet Tracer. Jadi di sini terdapat 3 buah router yang saling terhubung. Lalu pada router 1 terdapat 2 switch dan juga 6 PC. Jadi masing-masing switch ini menyambungkan 3 PC. Lalu di router 2 ini terdapat DHCP server dan juga laptop, smartphone, dan juga access point. 2 access point untuk laptop dan smartphone dan juga 1 switch. Nah, pada router yang ketiga ini menghubungkan DNS server dan juga terdapat switch yang menghubungkan 3 buah server, yaitu web server, FTP server, dan juga mail server. Nah, ini sudah sama seperti pada yang digambar. Lalu kita lanjut ke langkah percobaan yang kedua, yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi baik, terutama pada jaringan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan web server dengan gateway-nya 43.43.1. Nah, di sini saya sudah melakukan percobaan dan itu berhasil. Jadi kita masuk ke PC yang pertama, kita ping dengan mengetikkan tadi 43. Nah, jadi udah mendapat balasan dari server, artinya pingnya berhasil. Untuk PC 4 tadi sudah aku coba dan juga pingnya ini berhasil masuk. Ini pingnya sudah berhasil. Lalu lanjut ke laptop ini juga udah berhasil ya, mendapatkan balasan dari server. Lalu di smartphone juga sama, sudah berhasil semuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua jaringan di sini sudah tersambung seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, jadi kita masuk ke web server, lalu kita klik service ya. Jadi ke web server, ini nih web server. Kita klik service, lalu kita ke HTTP. Nah, ini ada index HTML ini, kita edit. Nah, untuk kodenya sendiri adalah dari sini. Nah, kita ganti isi indeks HTML sehingga menjadi ini HTML. Nah, untuk ini sudah saya salin di sini ya. Nah, ini sudah aku copy, jadi udah selesai. Selanjutnya kita save aja. Udah save, yes. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang ketiga. Yang keempat maksud saya. Jadi pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL HTTP 43.43.43.1. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Nah, kita coba ya di PC 1.
Kita ke web browser, kita tunggu dulu. Nah, kita ketikkan URL-nya tadi 43.43.43.1. Kita go. Nah, jadi HTML tadi itu menampilkan seperti ini. Jadi selamat datang di officialwebjarkom.com. Web ini hanya sebagai percobaannya. Jadi kurang lebih sama outputnya seperti yang di sini. Lalu kita coba pada laptop. Kita coba juga pada laptop. Ke web browsernya. Nah, ini sudah. Ketikkan lagi URL-nya 4343.1. Nah, berhasil sama seperti yang ada di PC1. Jadi kesimpulannya yaitu ini web servernya ini sudah berhasil ya. Jadi dengan mengubah indeks HTML dan juga menghubungkan PC dengan server, nanti itu web atau URL-nya itu bisa tampil seperti itu. Nah, aku rasa cukup sekian penjelasan dari aku hari ini. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you next video.